Dok, sudah ketok palu. Keputusan DPR jadi lebih ganas lagi nih guys. Bisa copot siapa saja. Itu cluenya. Jadi ada keputusan yang ada dirubah ya, ada perubahan yang dilakukan oleh DPR yang membuat DPR itu lebih ganas dari sebelumnya. Yaitu bisa mencopot siapa saja. Siapa saja? Menarik nih. Nah, jadi kalau aturan baru DPR bahwa dia bisa mencopot sesuatu yang mereka pilih sendiri, itu terlihat agak aneh sih guys. Kan DPR memilih ketua MA, ketua MK, bahkan Kapolri dan sebagainya. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya. Tapi keberanian macam apa yang tidak membela rakyat? Kecerdasan macam apa yang hanya sibuk bermain di lingkaran elit? Patriot macam apa yang sibuk dengan agenda luar negeri, tapi minim kontribusi untuk rakyatnya sendiri? Halo sobat-sobat sudut pandang, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan seperti biasanya juga, karena tadi sudah aku singgung, jadi yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Heboh, pasti heboh ya. Jadi anggota DPR atau DPR membuat aturan baru yang dilakukan secara singkat, tes memutuskan ya, bisa memecat ketua MK, ketua MA, ketua KPK, Kapolri, ya pokoknya lembaga-lembaga di mana dia sudah mengikuti fit and proper test di legislatif, ya bisa dilakukan evaluasi berkala, ya, dan DPR bisa merekomendasikan untuk mencopot ketua-ketua lembaga tersebut. Ini gokil ini, ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini tanggapan saya Rusen 98 ya, kalau kita lihat aturan ini yang sudah disahkan ini ya, ini pasti akan berbenturan, akan terjadi kontroversi ya, dari hukum tata negara, ya, dari pakar hukum ya. Sebenarnya kan legislatif itu ya bisa melakukan membentuk aturan untuk internal diri dia gitu ya. Tetapi ini sudah nyebrang aturannya ya, mengevaluasi lembaga ya di luar diri dia. Ya, bayangin loh, legislatif, eksekutif, yudikatif, kita tahu itu independen. Nah, sekarang DPR bisa mengkontrol ya ketua-ketua tersebut. Wah, ini seru nih, perdebatannya sangat seru gitu. Tapi ya saya melihat ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini sebuah desain, ya ini disclaimer dari saya, desain untuk mengalihkan isu. Karena ini pasti akan rame, sampai seminggu ke depan juga rame nih mengenai ini. Isu apa sih yang mau ditutupin? Udah pada deal ya di atas ya. Isu Hasto yang sebentar lagi mau pra-peradilan. Apa isu pagar laut? Ya biar adem tuh. Yang puncak-puncaknya masyarakat mulai terjadi benturan di lapangan antara pendukung dan yang menolak. Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan baru dalam revisi tata tertib DPR nomor 1 tahun 2020. Dalam aturan baru itu DPR mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi pejabat yang penetapannya melalui rapat paripurna DPR atau mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menyebut berdasarkan tatib baru, salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan DPR ialah dengan melakukan pemberhentian pejabat yang dianggap bertentangan dengan aturan. Sudah menjadi peraturan. Peraturan baru gitu. Peraturan revisi peraturan 228 Pak. Diselipkan pasal bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR. Iya, evaluasi secara berkala terkait dengan adanya ya sebelumnya mungkin adanya kinerja yang tidak sesuai dengan sebagaimana hasil fit and proper test sebelumnya. Dimungkinkan seperti itu tingkatan atau tahapan evaluasinya seperti itu. Dalam revisi tata tertib, DPR menyelipkan ketentuan baru di pasal 228A. Di ayat 1 tertulis dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
Dengan disahkannya revisi tata tertib DPR, maka kini semua pejabat yang dipilih DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan, serta ditetapkan dalam rapet paripurna DPR bisa dievaluasi oleh DPR, termasuk pimpinan KPK, KPU, Bawaslu, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut tatib baru DPR yang dapat mengevaluasi pimpinan lembaga yang ditetapkan rapat paripurna DPR merupakan penegasan fungsi pengawasan. Dia mencontohkan, seandainya pimpinan lembaga sakit-sakitan, maka DPR bisa melakukan evaluasi soal kinerjanya. Ya, saya pikir kan itu cuma penegasan saja dari fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya itu juga sudah berjalan. Nah, namun kita tegaskan lagi bahwa dalam keadaan tertentu hasil fit and proper yang sudah dilakukan oleh DPR bisa kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk kepentingan umum sebetulnya. Itu yang kita lihat misalnya ada satu lembaga yang pensiun misalnya umurnya sampai 70 tahun. Nah, dan dia di situ sudah menjabat selama 25 tahun. Dan sekarang kondisinya misalnya sakit-sakitan. Nah, ini kan kemudian kita harus lakukan fit and proper apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau tidak kan kita harus kemudian lakukan mekanisme agar yang bersangkutan dapat digantikan oleh yang lebih layak. Oke, jadi begini teman-teman. DPR itu baru saja membuat aturan dan tata tertibnya di mana dari isi aturan tersebut tertulis kalau DPR itu bisa mencopot mulai dari hakim MK hingga pimpinan KPK. Jelas ini menggegerkan banget lah gitu ya, yang sebelumnya ini itu bukan wewenang dari DPR, yang saat ini dengan keputusan ini DPR jadi bisa untuk membuat keputusan tersebut. Tapi yang kemudian ada beberapa yang berpikiran seperti ini. Waduh, kalau dengan adanya keputusan seperti ini, jangan-jangan ini nanti dimanfaatkan seperti itu. Guys, kalian tahu nggak? DPR baru saja mengesahkan tata tertib yang bisa kita pastikan ini bakal menimbulkan kontroversi dan bahkan adanya konflik kepentingan. Jadi DPR dari tata tertib yang baru itu bisa mengevaluasi bahkan merekomendasikan untuk mencopot pejabat yang mereka pilih. Kan banyak ya pejabat-pejabat yang proses pemilihannya itu dipilih oleh DPR. Misalnya KPK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan bahkan masih banyak lagi lah. Jadi guys, memang DPR itu punya wewenang yang ditugaskan oleh konstitusi untuk pengawasan. Tetapi DPR juga dibatasi oleh konstitusi untuk tidak mengintervensi lembaga lain. Nah, jadi kalau aturan baru DPR bahwa dia bisa mencopot sesuatu yang mereka pilih sendiri, itu terlihat agak aneh sih guys. Kan DPR memilih ketua MA, ketua MK, bahkan Kapolri dan sebagainya. Lalu setelah dipilih dan mereka bertugas, ternyata sekarang baru sadar bahwa mereka telah salah pilih. Lalu mereka mau membatalkan pemilihan itu. Nah, saya kira DPR ini agak aneh ya guys. Jadi logikanya gini loh, DPR itu kan wakil rakyat. Jadi mereka itu kita pilih untuk mewakili kita dalam memilih pejabat-pejabat negara untuk mengurusi negara ini. Lalu setelah selesai dipilih, ternyata pada akhirnya mereka telah salah memilih orang. Nah, menurut saya yang pertama kali mesti disalahkan bukan oknum pejabatnya, melainkan yang memilih pejabat tersebut. Sebagai contoh ya, misalnya kita punya usaha showroom mobil, lalu kita punya pegawai yang ahli di bidang pengecekan mobil. Jadi dia bisa tahu apakah mobil itu bagus atau tidak saat kita mau membeli mobil. Nah, tiba-tiba setelah mobilnya kita beli, dan tentunya sudah dicek terlebih dahulu oleh orang yang ahli tadi. Lalu setelah dibeli, ternyata mobilnya itu ada yang rusak pada bagian mesinnya. Jadi menurut kalian yang harus disalahkan itu siapa? Ya pegawai yang mengecek mobil tadi lah. Katanya kan dia ahli dalam memilih mobil yang bagus. Tapi kok bisa salah pilih? Nah, kurang lebih analoginya seperti itu guys. Jadi kalau kita salah pilih dalam memilih mobil, endingnya bisa menabrak trotoar. Tapi kalau salah pilih dalam memilih pejabat negara, endingnya bisa menabrak konstitusi. Jadi menurut kalian gimana guys soal tata tertib yang disahkan oleh DPR itu? Oh begitu teman-teman, ini masuk akal juga sih gitu loh. Ini kalau pemikirannya ini begini. Kan yang keputusan DPR saat ini itu kan bisa mencopot pejabat negara gitu ya. Kayak pimpinan MK ataupun KPK yang mana yang milih itu ya DPR sebenarnya gitu loh. Jadi yang dipertanyakan sebenarnya kayak oh ternyata DPR tuh salah milih orang. Kayak kasarnya seperti itulah. Jadi kalau misalkan ini sampai terjadi nih, DPR bisa memecat seorang pejabat negara gitu.
padahal yang memilih juga DPR, ya yang patut untuk kasarnya disalahkan itu adalah DPR. Gimana kalau kalian? Menurut kalian gimana teman-teman? Kalau Bapak tadi Bapak sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja, itu maksudnya ada reshuffle atau gimana sih Pak? Kan bahasa Indonesia kan jelas kan? Diartikan sendiri aja ya Pak? Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Mau lebih jelas lagi? Boleh Pak. Dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Nah, di sisi lain teman-teman, kalau kita bicara soal pecat-memecat ataupun ya menyingkirkan gitu ya. Kalau DPR tadi memberikan keputusan yang membuat DPR itu punya wewenang untuk memecat ya pejabat negara, Pak Prabowo juga memberikan satu warning teman-teman. Sebenarnya ini bukan hal baru, jadi waktu di awal-awal rapat kabinet bahkan Pak Prabowo itu sudah menekankan memberikan ruang gitu ya kepada para menterinya untuk memecat bawahannya yang tidak serius atau sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Dan kali ini di 100 hari kerjanya Pak Prabowo kembali lagi mengingatkan, bahkan ini warning ya jatuhnya kepada para menterinya akan siap untuk menyingkirkan alias memecat ya, semisalkan tidak serius, tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Tapi yang beda, kalau ini kan benar-benar nih ya untuk rakyat gitu, memang benar dibutuhkan oleh rakyat gitu. Tapi kalau yang DPR tadi gimana kalau Garian? Silakan, kalian nilai sendiri aja. Koni Bakri, nama besar, rekam jejak yang dipoles. Mari kita mulai dari rekam jejak. Koni disebut sebagai pakar militer dengan pendidikan luar biasa. Birmingham, Boston, Hawaii, daftar universitas dan institusi internasionalnya panjang. Bahkan dia sempat jadi peneliti senior di Tel Aviv, Israel, dan anggota tetap Valdai Discussion Club di Moskow, Rusia. Dua tempat ini nggak main-main kan? Tapi tunggu, apakah ini sesuatu yang harus dibanggakan atau justru dipertanyakan? Tel Aviv itu pusat operasi Mossad, badan intelijen Israel, yang terkenal dengan agenda globalnya. Valdai Discussion Club itu lingkaran elit yang memberi masukan ke Kremlin. Jadi, apakah ini menunjukkan kapasitas seorang patriot Indonesia atau justru koneksi dengan kekuatan asing yang punya agenda mereka sendiri? Hebat katanya. Tapi untuk siapa? Apakah semua ini dilakukan demi kepentingan Indonesia atau hanya permainan geopolitik yang bahkan tidak melibatkan kita sebagai prioritas? Sekarang isu yang lebih panas, korupsi. PDIP mempercayakan Koni untuk memegang bukti-bukti keterlibatan petinggi negeri dalam kasus korupsi. Bukti yang katanya kuat, konkret, nggak bisa dibantah. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Kita bicara soal korupsi yang sudah jadi borok nasional. Uang rakyat hilang, pembangunan terhambat, layanan publik hancur. Lalu tiba-tiba muncul orang dengan bukti yang katanya bisa membongkar semua. Tapi bukannya dibuka, bukannya diberikan ke KPK, malah disimpan. Untuk apa? Inilah permainan politik. Bukti korupsi bukan untuk keadilan, tapi untuk tawar-menawar. Hari ini bukti itu jadi senjata,
besok bisa jadi alat barter? Siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat. Rakyat hanya jadi penonton, lagi dan lagi. Disinilah masalah besar muncul. Connie disebut sebagai figur cerdas, pemberani, dengan koneksi internasional yang luas. Tapi keberanian macam apa yang tidak membela rakyat? Kecerdasan macam apa yang hanya sibuk bermain di lingkaran elit? Connie dikenal dekat dengan institusi-institusi besar. BIN, Kemenkopolhukam, Komisi 1 DPR, bahkan lembaga internasional. Tapi seberapa besar dampaknya untuk rakyat biasa? Kita tidak pernah dengar kebijakan besar yang ia dorong untuk membantu petani, nelayan, atau buruh. Kita hanya dengar soal kedekatannya dengan elit. Dan jangan lupa kedekatannya dengan Israel dan Rusia itu bukan hal kecil. Di dunia politik, kedekatan seperti ini selalu punya konsekuensi. Apakah kepentingan nasional kita benar-benar dijaga atau hanya dijadikan alat untuk agenda global? Hebatnya, Connie justru sering disebut sebagai patriot. Patriot macam apa yang sibuk dengan agenda luar negeri, tapi minim kontribusi untuk rakyatnya sendiri? Patriot macam apa yang lebih dikenal di Moskow dan Tel Aviv daripada di pasar tradisional atau kampung-kampung nelayan di Indonesia? Dan mari kita bicara soal ironi. Ketika rakyat Indonesia berjuang untuk hidup, nama-nama besar ini sibuk membangun koneksi internasional. Ketika kita bicara soal kemandirian bangsa, ada yang malah nyaman menjadi bagian dari sistem global yang sering kali merugikan negara kecil seperti kita. Kalau memang ada bukti korupsi, kenapa tidak dibuka? Kalau memang ada niat membela rakyat, kenapa harus menunggu momen yang tepat? Oh, menarik nih teman-teman. Sekarang kita bergeser lagi. Kita bergeser mengingatkan kita ke sebuah peristiwa yang baru saja terjadi, di mana PDIP itu ingin membongkar, Pak Hasto sih lebih tepatnya ya, ingin membongkar sebuah kasus korupsi yang melibatkan pejabat petinggi negeri katanya. Tapi ketika ditanya kapan ini bakal dirilis, soalnya video teman-teman, ini katanya menunggu momen yang pas. Dan bahkan seorang Connie ini mengaku sendiri ya, kalau dia dititipi sebuah dokumen sama Pak Hasto Kristianto, yang mana dokumen tersebut menjadi bom waktu. Pertanyaannya, kenapa kok terus-terusan memainkan waktu ya, sedangkan kalau dipikir-pikir nih, kalau misalkan kejadian tersebut memang benar-benar terjadi, memang berpihak kepada rakyat, harusnya kasus tersebut segera dibongkar dong, ya kan? Logikanya seperti itu. Tapi tidak, dan menariknya lagi dokumen tersebut malah dititipin ke seseorang yang bisa dikatakan kontribusinya untuk negeri saja masih dipertanyakan gitu loh. Iya kan? Tapi mereka kayak seolah mendewakan lah sosok ini. Atau jangan-jangan sebenarnya bom waktunya itu Ibu Connie sendiri, bukan dokumennya. Nah, apalagi kemarin di acara Leader Summit teman-teman, di mana Ibu Mega juga menghadiri acara tersebut. Dari sekian pendampingnya Ibu Mega, Mbak Puan tentunya pasti ada, itu ada seseorang yang ikut juga. Tidak salah lagi, Ibu Connie. Sedekat itu loh ya, sedekat itu sama Ibu Megawati. Dan seringkali membanggakan, bahkan menyebut Ibu Megawati itu ibu bangsa gitu. Waduh, udah menarik banget ya. Nih coba kita lihat apakah nampak di sini. Oke, masih belum nampak. Oh itu yang merah. Nah itu teman-teman, yang merah itu kelihatan pas waktu nengok ya. Itu nah Ibu Connie tuh. Connie Bakri, seorang pengamat militer, telah mengeluarkan pernyataan yang menuduh mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlibat dalam berbagai skandal dan korupsi. Connie juga menyatakan bahwa ia memiliki dokumen yang mendukung tuduhannya dan siap untuk membeberkan hal besar terkait Jokowi. Dalam konteks ini, pendapat hukum saya adalah, pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi, termasuk mengkritik pejabat publik. Namun, kebebasan ini harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum, seperti menyebarkan fitnah atau informasi yang tidak benar. Kedua, tuduhan dan bukti. Jika Connie Bakri memiliki bukti yang kuat terkait tuduhannya, ia harus menyampaikan bukti tersebut kepada pihak berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau lembaga penegak hukum lainnya.
tuduhan tanpa bukti yang kuat dapat dianggap sebagai fitnah. Tuduhan bukti yang tidak jelas, maksudnya tidak ada pembuktiannya, itu bisa disebut sebagai fitnah. Ayo sekarang, semua tuduhan yang sudah dilontarkan kepada siapapun itu, tidak cuma kepada Pak Jokowi aja, bisa dibuktikan nggak? Silakan, kalian aja yang berikan komentar. Kalau tidak bisa dibuktikan, tandanya ya silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Terima kasih untuk kalian semuanya sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.